Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi mengikuti proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilihan umum 2024. Nah, ini adalah bukti bahwa saya dan Bu Iriana sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024. Presiden kembali tegaskan tentang penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri yang keempat. Saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 13 Maret dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan sejumlah kegiatan. Presiden pada kunjungan kerja itu meresmikan penataan fasilitas kawasan suci Puri Agung Besakih. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain menegaskan tentang pentingnya merawat Pura Agung Besakih tersebut. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan Pura Agung Besakih selalu dipadati oleh pengunjung apalagi jika ada upacara besar. Pura yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Agung Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapian, sekaligus menjadi juga tempat yang indah. Dan saya tahu sejak dulu pengunjung di Pura Besakih ini sangat banyak dan selalu ramai. Apalagi kalau sedang ada upacara besar, terutama di upacara Betara Turun Kabeh yang diselenggarakan setiap sasi Kadasa. Umat Hindu dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong datang untuk melakukan persembahyangan. Tidak hanya yang berasal dari Bali, tetapi dari seluruh tanah air Indonesia. Kedatangan umat dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan penataan, tanpa ada antisipasi ke depan, akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, tahun 2021, saya perintahkan dan saya minta kepada Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, untuk melakukan penataan di kawasan Pura Besakih ini bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali. Selain itu, dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden juga meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Kesiman Kertalangu di Denpasar. Presiden menjelaskan TPST tersebut dapat menjadi contoh bagi kabupaten atau kota lain di Indonesia. Tapi contohnya harus ada dulu, karena kita sudah puluhan tahun mendesain pengolahan sampah, enggak ada yang jadi. Sekarang jadi, ini jadi. Di Denpasar jadi. Ini yang mau kita copy karena kosnya jelas, anggarannya jelas, sehingga kabupaten kota yang lain tinggal tiru aja. Udah. Presiden Jokowi selain didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, juga didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono serta Gubernur Provinsi Bali.
Senin 13 Maret, masih dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali menjawab pertanyaan wartawan tentang surat pengunduran diri Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Presiden mengakui sudah menerima surat tersebut. Presiden Jokowi juga menjelaskan mengizinkan Zainuddin Amali untuk mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menko PMK Muhadjir Effendi ditunjuk sebagai PLT Menpora. Ya, Menpora tadi pagi sudah bertemu saya, surat pengunduran dirinya sudah sampaikan di Seknek dan tadi saya sudah menyetujui. Penggantinya ditunggu saja, nanti segera kita putuskan. Tapi sekarang sudah di PLT-kan, PLT-nya Pak Menko PMK. Setelah terima jabatan Menpora dari Zainuddin Amali kepada PLT Menpora yang juga Menko PMK Muhadjir Effendi dilaksanakan di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Kamis 16 Maret 2023. Selasa 14 Maret, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden pada kesempatan itu meninjau dan meresmikan jalan akses Labuan Bajo Golomori Manggarai Barat. Selain itu, Presiden juga meninjau kesiapan sejumlah tempat yang rencananya akan dipergunakan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan sejumlah tempat sudah siap untuk digunakan dalam pertemuan KTT ASEAN nanti. Ya, ini kita ingin memastikan persiapan untuk ASEAN Summit di bulan Mei. Saya melihat beberapa venue sudah siap semuanya, tinggal sentuhan sedikit-sedikit, tetapi yang paling penting ini nanti juga kita ingin mempromosikan juga Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Di Golomori ini bagus, kita lihat di yang Labuan Bajo juga bagus, saya kira. Ya, semuanya di tengok kanan, tengok kiri, semuanya bagus dan indah. Pada kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, selain didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, Presiden Jokowi juga didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selasa 14 Maret, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan kembali menuju Jakarta setelah selesai melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali. Selasa 14 Maret di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi mengikuti proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pemilihan umum 2024. Pelaksanaan coklit tersebut dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih dari Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Dalam proses itu, petugas di samping mencocokkan data juga berdialog dengan Presiden. Maksud kedatangan saya di sini ingin melakukan pencocokan dan penelitian atau bisa disebut dengan coklit. Karena nama Bapak terdaftar di TPS 010 Kelurahan Gambir. Apakah benar Bapak berdomisili di sini, Pak? Ya, betul. Saya Joko Widodo bertempat tinggal di sini. Setelah mengikuti proses pencocokan dan penelitian data pemilih pemilu 2024, Presiden menegaskan dirinya dan Ibu Negara telah resmi terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Nah, ini adalah bukti bahwa saya dan Bu Iriana sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024. Dan saya menghimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya di websitenya KPU. Apabila belum terdaftar, segera melaporkan ke KPUD setempat. Mendampingi petugas pemutakhiran data pemilih Kelurahan Gambir itu, anggota KPU Betty Epsilon Idros, serta Ketua KPU Hasyim Asyari dan PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Selasa 14 Maret di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi melaksanakan proses pencocokan dan penelitian data pemilih pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari usai mendampingi petugas pemutahiran data pemilih kepada wartawan menjelaskan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara secara resmi telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Menurut Hasyim Asyari, hal tersebut merupakan simbol bahwa tahapan pemilu 2024 tetap berjalan. Ya, saya kira ini simbolik ya bahwa Pak Joko Widodo sebagai warga negara Indonesia yang juga kebetulan sebagai presiden berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu, terutama dalam bentuk ikut dalam pencocokan penelitian data pemilih pemilu 2024. Ini menjadi simbol bahwa pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan agenda, dan ini rangkaian dari kegiatan pemilu, diantaranya adalah pemutakhiran data pemilu. Rabu 15 Maret, Presiden Jokowi menghadiri dan membuka secara resmi pertemuan bisnis produk dalam negeri tahun 2023 di Istora kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Jokowi pada kesempatan pembukaan itu kembali mengingatkan tentang penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD. Presiden di hadapan para peserta yang hadir minta agar terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut Presiden, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan agar jajarannya tidak menggunakan anggaran APBN untuk belanja produk impor. Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri yang keempat. Saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Saya senang tadi di depan Pak Kepala LKPP, Pak Indi, menyampaikan pada saya ingat, saya masuk dulu hanya 50.000 produk yang masuk ke e-katalog. Tadi pagi ketemu, Pak Indi udah berapa sekarang masuk produk-produk dalam negeri kita? Berapa Pak? 3,4 juta produk kita yang sudah masuk ke e-katalog. Dari 50.000 meloncat ke 3,4 dalam waktu yang sangat singkat, setahun lebih sedikit. Saya hanya titip, kalau sudah masuk barang-barang produk-produk dalam negeri kita ke e-katalog, jangan dibiarkan, hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita mengkoleks untuk dimasukkan ke e-katalog, hanya ditonton, tidak dibeli untuk apa. Selain itu, Presiden juga menjelaskan perlu untuk mengkaji pemberian insentif maupun sanksi bagi instansi dalam penggunaan produk dalam negeri. Jokowi mengatakan untuk insentif akan mempertimbangkan tingkat penggunaan produk dalam negeri sebagai faktor penentu tunjangan kinerja atau tukin instansi tersebut. Kalau sudah tadi jelas ada yang juara satu, itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke Menpan RB untuk yang namanya tukin. Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, kabupaten, kota, dan provinsi. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden dalam kegiatan itu, seperti Menko Bidang Marifest Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Rabu 15 Maret di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, usai menghadiri dan membuka secara resmi pertemuan bisnis produk dalam negeri tahun 2023. Saat dimintai tanggapan soal impor pakaian bekas, Presiden Jokowi tegaskan hal tersebut sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi. Jadi, ya Pak? Yang namanya impor pakaian bekas stop. Sanksinya Pak? Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Ya. Rabu 15 Maret di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden melakukan rapat intern dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kepala Badan Pangan Nasional atau BPN, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan pers usai mengikuti rapat menjelaskan, pemerintah secara resmi telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP dan harga eceran tertinggi atau HET gabah dan beras. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional, harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani sebesar Rp5.000 per kilogram. Kemudian harga GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp5.100 per kilogram. Gabah kering panen GKP di tingkat penggilingan Rp5.100. Gabah kering giling GKG di penggilingan Rp6.200. Gabah kering giling GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300. Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat SOSO 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2%, harganya Rp9.950. Kemudian mengenai perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi. Zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium, zona 1 10.900, untuk zona 2 11.500, untuk zona 3 11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 13.900, zona 2 14.400, dan zona 3 14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan, sedangkan perundangannya dalam proses, sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera. Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan, Presiden Jokowi dalam rapat tersebut mengingatkan kepada pihak terkait untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi petani. Selain Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju tampak mengikuti rapat intern dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta. Kamis 16 Maret, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Singapura untuk mengikuti pertemuan tahunan Presiden RI dengan Perdana Menteri Singapura atau pertemuan Leaders Retreat. Presiden Jokowi memimpin delegasi untuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan itu, Presiden Jokowi menyambut baik beberapa hasil pertemuan tersebut. Menurut Presiden, dirinya menyambut baik besarnya minat investor swasta Singapura untuk pembangunan IKN Nusantara. Yang keempat, bidang perdagangan, mulai masuknya produk peternakan Indonesia untuk memasok kebutuhan ayam di Singapura. Yang kelima, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan serta investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia. Secara keseluruhan dalam pertemuan kali ini terdapat 20 letter of intent minat swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara, kemudian 9 MOU B2B di bidang healthcare dan digital, dan 7 MOU G2G antara lain di bidang energi, kesehatan, dan
digital. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan selain kerjasama bilateral, dirinya dan Perdana Menteri Lee juga bertukar pandangan terkait isu kawasan, khususnya keketuaan Indonesia di ASEAN. Keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia. Menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sehingga tetap menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Saya juga mengundang kontribusi Singapura pada ASEAN Indo-Pacific Forum yang akan diselenggarakan di September 2023 back to back dengan KTT ke-43 ASEAN. Presiden Jokowi dalam pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Singapura itu didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Setelah mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Lee di Singapura, Presiden Jokowi kembali ke tanah air untuk melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Presiden dan rombongan terbatas Kamis petang tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumat 17 Maret, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan. Presiden menghadiri acara istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar yang digelar di Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat Melayu Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tradisi. Dan saya senang pagi hari ini bisa bertemu dengan keluarga besar Melayu Banjar dalam doa bersama dan istighosah bersama Rabitah Melayu Banjar. Dan terima kasih saya sampaikan, saya aturkan kepada segenap masyarakat Melayu Banjar. Tanah ini dikenal dengan tanah yang religius, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat tradisi ketimuran. Dan hari ini saya melihat betapa sangat antusiasnya masyarakat di Kabupaten Tabalong. Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh adat di Wisma Tamu Komplek Pendopo Kabupaten Tabalong. Selain itu, Presiden Jokowi juga meresmikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tabalong serta mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Di pasar tersebut, Presiden mengecek sejumlah harga kebutuhan, terutama menjelang puasa Ramadan. Ya, jadi kita cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Tadi cabai baik, bawang merah baik, kita lihat semuanya harganya baik menjelang Ramadan. Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Provinsi Kalimantan Selatan juga meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM Banjar Bakula di Kota Banjarbaru. Setelah melakukan seluruh rangkaian kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Presiden Jokowi kembali menuju ke Jakarta. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.